Ya, iya, ya, teman-teman ya. Oke, baik. Kita mulai dari pengertian sebenarnya apa sih itu penelitian kuantitatif. Nah, menurut Mas Danu Erlando, Mas Danu Erlando ada nggak? Mas Danu Erlando ada? Iya, Pak. Oke, bisa on cam Mas, Mbak tolong. Oke, menurut Mas Danu yang dipelajari nih dari materi yang udah saya share terkait penelitian kuantitatif itu apa sih sebenarnya Mas Danu? Mungkin apa yang dipelajari Mas Danu Erlando atau Mbak Aisyah Devka Savitri. Hadir, Pak. Iya, yang dipelajari tadi malam dari materi pokok itu sebenarnya apa sih itu dengan kuantitatif itu? Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah, Pak. Oke. Mungkin ada pendapat lain mungkin Mbak Arin Jannah Dino Asih ada, Mbak Arin Jannah Dino Asih ada. Mungkin Mbak Maufirah ada nggak Mbak Maufirah? Mbak Maufirah Aulia Safitri. Oh baik Mas Januar Mbak Maufirah Aulia Safrina ada, Mbak Maula Maufirah Aulia Safrina ada. Ada, Bapak. Baik. Menurut Mbak Maufirah apa tentang penilaian kuantitatif itu apa? Seperti itu. Terus stepnya kayak gimana nih? Yang menurut Mbak Maufirah pelajari tadi malam. Dipelajari ya dipelajari malam apa? Step awalnya apa? Kenapa sih harus ada penelitian? Kenapa sih harus diteliti? Kira-kira apa? Mungkin Muhammad Fatih ada? Muhammad Fatih? Muhammad Fatih ada? Rusdiana ada? Ada? Oke. Terus Mbak Risma ada nggak? Mbak Risma ada? Ada, Pak. Baik. Menurut Mbak Risma yang dipelajarin, kenapa sih harus dilakukan penelitian gitu? Kenapa kok harus ada penelitian? Kenapa kok harus diteliti gitu? Kira-kira kenapa? Apa sih yang menyebabkan penelitian itu diadakan? Apa Mbak? Untuk mencari suatu untuk mencari suatu permasalahan mungkin, Pak. Jadi kita meneliti itu untuk mendapatkan hasil dari suatu suatu permasalahan atau studi kasus yang ingin diteliti. Oke, bagus. Kira-kira hasilnya itu harus benar atau nggak harus benar, Mbak? Kalau kuantitatif ini kan menurut saya berdasarkan angka nih, Pak. Jadi menurut saya itu Hmm, harus benar. oke, berarti intinya mencari apa? Kebenaran ya. Nggih. Kenapa sih harus dilakukan penelitian? Karena kita ingin mencari sebuah kebenaran. Kebenaran dari sesuatu yang, ya kan, yang berdasarkan pada asumsi yang berbeda. Kenapa kok ada riset gap? Riset gap itu sebenarnya dua asumsi yang berbeda, bisa dari asumsi teori, ya, bisa dari hasil penelitian yang dikumpulkan, yang dimana terdapat perbedaan dan kita mencari kebenaran dari perbedaan itu. Apakah kenapa tadi perbedaan tersebut? Mungkin karena daerahnya yang berbeda, mungkin karena objek penelitiannya berbeda, mungkin karena sampelnya berbeda, dan banyak kemungkinan yang lainnya. Jadi sebenarnya kenapa dilakukan penelitian itu adalah bagaimana kita mencari sebuah kebenaran. Terkait metodenya untuk mencari kebenaran itu ada kuantitatif, ada kualitatif, ada mixed method. Itu yang saat ini diakui ya untuk di tanah ilmiah. Seperti itu ya teman-teman ya. Ya, jadi secara ilmiah itu yang diakui seperti itu. Nah, apa sih bedanya kuantitatif sama kualitatif? Mungkin Mbak Neta, Neta Sari Angga ini ada nggak Mbak Neta? Neta Sari Anggra ini ada? Mbak Neta Sari Anggra ini ada?
Bisa direspon saya, Mbak, tolong, Mbak Neta. Muhammad Fajar, ada nggak Muhammad Fajar? Ada Bapak. Ada. Mungkin menurut Mas Muhammad Fajar nih, menurut Mas Muhammad Fajar, apa sih bedanya kuantitatif dengan kualitatif? Bedanya apa? Eh, Menurut saya, kalau metode penelitian menggunakan kuantitatif itu berfokus pada pengukuran dan analisis statistik data numerik, Pak. Oke, baik. Lebih ke angka-angka gitu ya, kalau kuantitatif. Kalau kualitatif, Pak? Eh, eh, Kalau kualitatif lebih ke apa namanya? Kalau kualitatif lebih ke mengumpulkan data non numerik kayak misalnya seperti teks, gambar atau audio. Oke, baik. Jadi banyak persepsi yang menganggap kuantitatif itu lebih ke angka, kualitatif ke non angka, mungkin seperti itu ya. Oke, Ya, mungkin bisa dibantu Mas Bagas, Kak Bagas Gunawan. Bisa dengar suaranya, Kak Bagas, Bagas Gunawan? Bisa, Pak. Oke, coba dibantu coba. Mas Bagas Gunawan hasil belajarnya apa sih bedanya kuantitatif sama kualitatif, Kak Bagas? Apa sih bedanya, Kak? Kalau kualitatif itu menekankan pada kualitas data, Pak. Kalau kuantitatif, Terus kalau kuantitatif itu penelitian yang menekankan pada jumlah data yang dikumpulkan. oke, jadi dari kualitas sama kuantitas seperti itu ya Ya, pendekatannya ya. ya, Pak. Oke, baik. Mungkin ada yang pendapat lain mungkin Mbak Devi Trirahayu mungkin. Coba, saya bisa dengar suaranya Mbak Devi Trirahayu. Atau kalau bisa kakak teman-teman semuanya yang bisa on cam tolong on cam bisa. Nah, ini eh, mungkin yang bisa on cam tolong on cam ya. Yang mungkin karena gangguan, karena jaringan, ya nggak apa-apa nggak on cam. Mungkin ini ada Kak Ilhan Putri A, kakak. Oh, Iya, ya. Pak. Mungkin bisa sampaikan mungkin pendapatnya kakak mungkin. Menurut kakak nih, apa sih bedanya kualitatif sama kuantitatif? Tadi ada yang pendapatnya kualitatif, oh berarti kualitas, kuantitatif berarti jumlah. Ada tadi yang berpendapat, oh kuantitatif lebih ke angka, kualitatif ke non angka gitu. Mungkin dari kakak apa coba perbedaan? Kalau penelitian kuantitatif itu berfokus pada data angka dengan instrumen atau alat ukur tertentu ya, Kak. Terus untuk kalau metode kualitatif itu bisa untuk menjabarkan suatu data secara analisis. Oke, coba teman-teman semua bisa di Google, coba bisa di Google, dibuka lagi bukunya. Apa sih sebenarnya perbedaannya? Bisa? Nggak apa-apa kok di kelas ini kita bebas, boleh pakai Google, boleh pakai buku atau apapun. Dan saya selalu untuk UAS UTS selalu open book. Jadi saya nggak mau kelas bukan. Jadi coba diakses semua sumber. Apa sih perbedaan? Nah tadi yang dari kakak-kakak sebelumnya itu bagus dari pendapatnya masing-masing. Coba kalau dari menurut pencarian lagi, dibaca lagi, kira-kira apa ya perbedaannya kualitatif sama kuantitatif? Mungkin eh, Kak Rusdiana Fatmawati mungkin bisa Ya, biar juga pendapatnya mungkin atau hasil belajarnya monggo. mm, untuk metode penelitian kuantitatif mungkin lebih terfokus pada data angka dengan instrumen atau alat ukur tertentu. Sementara metode kualitatif bertujuan untuk menjabarkan data analisis secara naratif. Baik kakak, terima kasih. Itu semua hampir mendekati semua. Tapi saya punya pendapat kakak yang lebih sederhana. Boleh ya saya sampaikan ya kakak ya. Yang pertama nih kak, kalau kualitatif kak, itu fokusnya itu membangun kak, membangun hipotesis kak. Jadi bagaimana hipotesis dibangun, membangun preposisi, menemukan sehingga terjadi modeling, terjadi kesimpulan dari hipotesis yang dia metodenya itu berbeda dengan kuantitatif kak.
Bedanya apa? Kalau kualitatif, Kak, itu dia menjadikan peneliti sebagai alat penelitiannya, Kak. Jadi peneliti itu bisa terjun ke lapangan, mencari apa yang terjadi berdasarkan fakta, ya, fakta di lapangan dengan konsep apa saat ini dan di sini. Jadi kalau kualitatif, Kak, kalau kualitatif ini, Kak, ya, itu dia tidak berfokus atau tidak mengutamakan, Kak, generalisasi, Kak. Jadi kalau kualitatif itu membangun preposisi, membangun hipotesis, kesimpulan berdasarkan ya pendekatan pendekatan macam-macam pendekatannya, pendekatan logis dan ilmiah untuk menemukan preposisi atau menemukan sesuatu di lapangan, Kak. Jadi kalau kualitatif seperti itu, Kak. Bisa metodenya itu bisa apa namanya itu eh, langsung terjun ke lapangan, apa yang terjadi di lapangan dicatat saat itu dan apa adanya di situ. Lalu dia juga bisa mengumpulkannya itu dari deep analyze, deep interview, jadi di interview dari agen-agennya seperti itu. Ini saya ngomong kualitatif ya kakak ya. Lalu setelah itu ditriangulasi. Nah, kekuatannya nanti ditriangulasi kak kalau kualitatif. Makanya kualitatif itu cukup beratnya itu di situ kak kalau kualitatif. Tapi apa hasil penelitiannya itu berupa luarannya itu berupa hipotesis atau preposisi. Itu kalau kualitatif kak ya. Kalau kuantitatif itu apa sih kak? Kalau kuantitatif itu sebenarnya goalsnya, tujuannya itu adalah menguji kak, menguji hipotesis. Itulah kenapa kalau kualitatif nih, ini untuk teman-teman yang bangun skripsi atau tesis atau disertasi sekalipun, selalu kalau kualitatif itu pendahuluannya itu adalah studi pendahuluan, Kak. Kalau kualitatif, Pak ya. Jadi studi pendahuluan apa dulu nih? Kalau di kualitatif jelas tidak akan, bukan tidak akan, jarang sekali ngomong tentang riset gap. Karena di kualitatif membangun hipotesis goalnya. Tapi kalau kuantitatif, Kak, kuanti Kak ya. Kalau kuantitatif, karena menguji hipotesis, maka di pendahuluannya selalu riset gap. Jadi kalau di kuantitatif itu harus ada riset gap-nya. Riset gap tadi jadi motivasi penelitian. Nah, kalau kualitatif itu uniqueness-nya. Apa nih yang berbeda nih yang dicari. Jadi dari situ, Kak, dari motivasi penelitiannya beda, Kak. Ya, itu di motivasi penelitiannya yang berbeda. Terus dari metodenya juga beda, Kak. Kalau metode kuantitatif, yaitu bukan datanya itu kebanyakan nggak ya, ini kebanyakan numerik. Kalau kualitatif itu bisa numerik, bisa non numerik karena goalsnya kan berbeda. Nah dari sini bisa dipahami nggak perbedaannya, Kak? Bisa dipahami Kak? Dari sini mungkin Mbak Kak Sulistiowati mungkin bisa dengar suaranya, bisa dipahami nggak Kak Sulistiowati? Atau Kak Mimin mungkin ada yang ditanyakan Kak? Bisa nggak? Atau ada yang dibingungkan? Ada? Mungkin Kak Anita? Baik, berarti saya anggap nggak ada permasalahan ya Kak ya, terkait perbedaannya ya. Kalau mixed method seperti apa? Kalau mixed method campuran dari keduanya. Seperti itu, sederhananya seperti itu. Nah, karena kita pagi ini berfokus pada kuantitatif, di tahap awal kuantitatif itu adalah di sini pasti teman-teman akan mencari namanya riset gap ya. Jadi tahap satu itu pertama riset gap ya. Cari riset gap dulu. Apa itu riset gapnya? Itu ya, riset gap dulu. Atau mungkin saya pakai notepad aja ya, biar lebih enak. Oke, sorry ya, aku buka notepad dulu. Nah, notepad dulu biar teman-teman bisa paham. Oke, spin ya, Kak ya.
Kelihatan kakak? Kelihatan nggak? Oke, jadi tahap pertama dari kuantitatif itu, ya ini untuk teman-teman yang di Jember untuk bangun artikelnya ya, juga dengan teman-teman di Malang. Jadi tahap pertama itu adalah pencarian riset, gap. Jadi tahap pertama ya. Nah, gimana sih cara mencari riset gap, Pak? Nah, kemarin untuk teman-teman yang masih baru belajar bangun artikel, baru belajar nyusun skripsi, baru belajar usul tesis, kalau tesis nggak baru belajar ya kalau udah nyusun skripsi ya. Itu saya rekomendasikan pakai tabel tabulasi. Ya, pakai tabel tabulasi. Nah, gimana sih tabel tabulasi itu nanti kita jelasin. Nah, itu tuh apa? Jadi nyari riset gap itu ya kakak-kakak kalau di kuantitatif ya harus baca dulu. Jadi baca dulu, Pak. Nah, belajar dulu, dibaca dulu, Kak. Ya, terus dari hasil membaca itu, ya dengan topik yang misalkan satu topik yang sama, misalkan nih topiknya tentang dampak perdagangan internasional terhadap ekonomi, misalkan. Nah, kakak baca dulu dari berbagai artikel, dari buku, dari teori, ada nggak perbedaannya? Nah, kemarin sempat yang saya contohkan ya, yang kita contohkan kemarin bangun hipotesis sama riset gap dari kelas sebelumnya, itu gimana sih kalau tingkat suku bunga ditingkatkan? Apakah harga naik atau turun? Ternyata ada dua pendapat yang berbeda. Satunya ketika tingkat suku bunga dinaikkan nih, harga-harga turun. Kenapa tingkat suku bunga dinaikkan harga turun? Karena selera konsumsi masyarakat turun, hasrat menabungnya naik karena peningkatan tingkat suku bunga. Sehingga jumlah uang beredar turun dan harga-harga turun. Nah, itu pendapat pertama, ya kan? Atau teori pertama. Pendapat kedua, apabila tingkat suku bunga naik, ternyata harga naik. Kok bisa? Oh, karena biaya modal naik. Biaya modal naik, otomatis biaya produksi naik. Biaya produksi naik, otomatis harga-harga naik. Nah, itu ada gap nggak, Kak? Nah, ada gap, ya kan? Nah, itu gap gitu. Nah, seperti itu ya contoh gapnya ya yang kemarin ya yang dicontohkan. Nah, baru setelah dari gap itu bangun hipotesis, Kak. Nah, bangun hipotesis itu kalau di kuantitatif nih, Kak, ya kita nggak ngomong kualitatif nih, Kak. Tadi jawab pengantar aja, Kak. Kalau kuantitatif itu untuk membangun hipotesisnya, Kak, itu ada namanya studi pustaka, Kak, yang disebut dengan literatur review atau studi pustaka. Nah, literatur review, Kak, itu Kakak bisa belajar teori atau dari pengembangan teori atau teori apa yang dipakai. Misalkan aku langsung ke empirisnya ya, boleh nggak apa-apa, Kak, gitu. Yang penting di sini ini adalah yang dipercaya. Jadi studi pustaka yang bisa dipercaya baik dari artikel ilmiah maupun dari buku ilmiah, Kak ya. Kayak gitu. Boleh nggak, Kak, kalau misalkan saya belajar dari YouTube, belajar dari blog, ya nggak apa-apa. Tapi nanti yang dijadikan acuan atau referensi itu adalah buku teks, dan artikel. Karena kan nanti penulisannya kan artikel ilmiah, skripsi juga kan karya ilmiah, tesis juga karya ilmiah. Jadi seperti itu ya. Dari sini ditanyakan nggak, teman-teman? Saya ditanyakan dari sini ada. Mungkin Mbak Selyana Agustin, mungkin Mbak Devitri Rahayu. Oke, kalau misalkan nggak ada respon, berarti saya anggapnya nggak ada pertanyaan ya, Kak ya. Oke. Setelah hipotesis jadi nih, Kak, terbangun. Nah, otomatis hipotesis itu adalah kesimpulan sementara, Kak. Kesimpulan sementara dari hasil kakak-kakak belajar dari studi pustaka, ya. Nah, kesimpulan pertama sementara itulah yang diuji. Jadi kan ini bangun hipotesis dari sini, Kak. Nah, ini kita bangun hipotesis ya. Seperti itu ya. Hipotesis baru setelah itu kakak-kakak di sini setelah hipotesis baru kemudian nah pengujian hipotesis di mana, Kak? Pengujian hipotesis itu di riset metode, Kak. Jadi kan ada hipotesis, metodenya seperti apa, Kak?
Jadi di bagian riset metode itu menjelaskan bagaimana kakak-kakak menguji hipotesis, Kak. Oh, salah ya. Maaf ya, Kak. Nggak apa-apa, Kak. Nanti kalau misalkan nggak sempat nyatet nih direkam, Kak. Nanti kita upload di YouTube, Kakak bisa belajar. Nah, isinya riset metode itu adalah bagaimana kakak-kakak menguji hipotesis. Jadi teknik atau cara pengujian hipotesis, Kak. Itu ya, Kak ya. Nah, pencarian riset gap itu di bagian mana? Pencarian riset gap itu biasanya di introduction atau di background, Kak. Jadi jelasin nih, apa sih problemnya, apa sih gapnya, apa sih motivasi penelitian itu di background, Kak. Jadi kalau di skripsi itu di bab 1, di tesis itu di bab 1 kalau kualitatif. Jadi bab 1 itu bab paling vital, Kak. Karena di bab 1 itu di background atau introduction atau pendahuluan itu terkait apa gap risetnya, apa motivasi penelitiannya, apa yang mau diteliti, itu di bab 1 semua, Kak, atau di pendahuluan, Kak. Bagaimana dengan di artikel sama, di artikel juga seperti itu. Di pendahuluan, ya, atau latar belakangnya, Kak, ya. Nah, ini isinya tentang motivasi penelitian, dan riset gap, seperti itu ya, Kak, ya. Oke, gini, Kak, ya. Nah, seperti itu, Kak, ya. Terus habis gitu dari riset metode, nanti teknik dan pengujiannya dijelaskan di metode penelitian atau riset metode, hasilnya baru di sini, Kak, baru disajikan hasil. Biasanya di bab 4 atau bab 5 ya, atau 5 tergantung nanti ini ya, apa namanya itu, guideline dari kampus masing-masing ya. Itu hasilnya seperti apa, hasil penelitian itu. Nah, disajikan di hasil ya. Biasa dari hasil itu juga dibahas, makanya biasanya ada kampus yang dimana dipisah hasil di bab 4, pembahasan bab 5, ada yang digabung, tergantung pada kampus masing-masing ya untuk guideline-nya. Jadi kalau di artikel sih umumnya langsung jadi satu kayak gini, Kak. Jadi hasil dan pembahasannya gitu ya. Baru yang terakhir, Kak, itu kesimpulan dari apa yang Kakak bahas, apa yang Kakak apa namanya teliti, kesimpulannya seperti apa. Nah, dari kesimpulan umumnya itu ada saran, Kak. Saran. Ada saran dan batasan penelitian. Batasan penelitian. Nah, kenapa sih kok harus ada batasan penelitian, Kak? Karena nggak mungkin penelitian itu mencakup segala hal, Kak. Makanya harus dibatasi. Maka disajikan di biasanya itu ada saran dan batasan penelitian. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak, Kak? Sampai sini ada pertanyaan, Kakak? Ini terkait prosesnya. Ada pertanyaan, monggo. Kalau ada pertanyaan, silakan. Monggo. Pak, saya izin bertanya. Oke, silakan. Gimana, Kak? Monggo. Ya, sebenarnya perkenalkan nama saya Senawati Nurmafuah. Saya dari Universitas Jember, matkul Perdagangan Internasional. Di sini saya izin bertanya terkait dengan gap teori itu di skripsi itu apakah pasti ada atau kemungkinan nggak ada gitu, Pak? Tergantung Kakak. Kakak mau kuantitatif atau kualitatif, Kak? Itu pertanyaan pertamanya. Kuanti. Kalau kuanti wajib ada, Kak. Kalau enggak, kalau untuk riset gap, Kak, ya, riset gap itu boleh riset bisa gap teori, bisa gap empiris, bisa gap fenomena. Nah, Kakak kalau misalkan nggak pakai gap teori, Kakak mau pakai gap empiris juga boleh kok, Kak. Nah, ini pertanyaan saya, Kakak gapnya mau pakai gap apa? Tapi yang jelas harus ada riset gap loh, Kak, ya. Paham nggak, Kak? Ya, paham saya, Pak. Jadi kalau misalkan, Kak, ini penelitian saya ini baru banget, Kak, gitu. Gimana? Baru gimana? Ini tentang blockchain. Nah, ya kan, tentang blockchain, tentang
apa ya kemarin tuh ya yang sulit banget teorinya tentang apa yang baru banget lah Kak gitu, blockchain sama AI misalkan, tapi di economic impact-nya lah kan teorinya kan pusing, bener nggak sih Kak Isnawati? Pusing nggak Kak? Ya, Iya kan sulit carinya, paling kalau misalkan ditarik bisa paling teorinya yang solo Kak, teorinya solo paling nggak bisa dipakai tentang teknologi. Mau dikembangkan Pak Human Capital bisa, tapi kembangnya terlalu jauh banget gitu. Boleh nggak Kak? Kalau aku langsung cut gitu, langsung ke empirical gap-nya. Ya, kalau misalkan nih posisinya emang kalau dipaksakan ke teori itu terlalu panjang, terlalu berat, yang nggak apa-apa di-cut di empirical gap-nya. Atau kakak bisa menyadur artikel eh, yang udah ada kak. Wah, di artikel tuh biasanya kan ada teorinya apa. Kalau di artikel hampir semua artikel tuh nggak bahas teori, langsung empirical semua, ya udah kak pakai empirical gap aja. Nanti di dosen promotor bilang, Pak, maaf Pak, ini saya jatuhnya susah Pak, gitu. Atau Bapak ada saran teori, gitu. Itu caranya. Kalau misalkan dari dosen juga pusing, ya wis langsung empirical gap aja. Gitu. Paham ya kak ya? oh iya Pak, Pak sudah paham. Makasih Pak. Ya, jelas ya, cukup jelas ya. Jadi kalau kuantitatif itu harus ada riset gap-nya. Karena apa? Riset di kuantitatif itu powernya itu pengujian hipotesis. Ya, hipotesis dikembangkan dari gap risetnya atau gap penelitiannya. Gitu. Kalau kualitatif, kalau kualitatif nggak ada riset gap mungkin nggak masalah, mungkin loh ya, karena saya bukan ahli di bidang itu. Tapi yang setahu saya di kualitatif nggak ada riset gap itu nggak masalah setahu saya. Karena apa? Di kualitatif tergantung pada studi pendahuluannya. Misal tentang apa namanya pertanyaan terkait di daerah tertentu, misalkan di Puger, kenapa sih kok banyak nelayan yang apa mengikatkan dirinya pada misalkan contoh Belante atau something seperti itulah, saya nggak begitu mengerti, saya bacakan kayak gitu. Nah kan kalau cari riset gapnya kan ya pusing lah untuk fenomenanya kayak gitu. Jadi seperti itu ya. Oke, ada ini. Oke, bisa cukup jelas ya Kak ya. Ada lagi yang ditanyakan kakak terkait ini. Nah ini juga sama nanti untuk teman-teman di Jember ya, jadi dari Jember tadi ya. Itu kan artikel. Nah karena saya nggak, maksudnya kurang ahli di bidang kualitatif, saya fokusnya di kuantitatif, maka nanti artikelnya di kuanti ya, gitu ya teman-teman ya. Untuk yang based on learning kayak gitu. Bisa dipahami dari sini teman-teman, untuk baik yang di Jember maupun di Malang, apakah bisa dipahami? Insya Allah. Insya Allah bisa ya. Jadi gampang ya. Terus Kak, gimana sih tekniknya untuk cari riset gap gitu? Nah itu sudah tak upload di YouTube ya. Upload di YouTube kemarin itu, monggo langsung dipelajari aja. Jadi nggak perlu diulang lagi. Di sini saya ingin di kuliah kita ini kita tinggal diskusi aja. Apakah ada yang kurang jelas dari materi pendahuluannya, bisa diporkan di sini, ataukah mungkin apa ada yang mau ditanyakan, atau bahkan ada yang mulai start bikin juga silahkan. Ya, gitu ya. Kalau misalkan udah cukup jelas terkait kuantitatif, eh, paling bisa stop recordingnya. Setelah itu saya kirimkan aja, karena hari ini adalah lebih ke pendahuluan ya untuk kakak-kakak di Malang ya, karena pada gabungan. Mungkin untuk kedepannya mungkin nanti kita cari hari yang pas ya kak ya, kira-kira kalau nggak satu yang minggu seperti itu ya untuk teman-teman di Malang. Mungkin pagi, yang pagi breakfast ya. Terus lebih dalam lagi nanti kalau untuk selanjutnya, untuk kuliah selanjutnya untuk kakak-kakak yang di Malang nanti nggak bareng sama kakak-kakak di Jember.
bisa bareng bisa enggak tergantung kebutuhan seperti itu ya. Kalau misalnya kakak-kakak di Jember misalkan butuh juga kuliah tambahan untuk online ya nggak apa-apa, gabung sama kakak-kakak yang di Malang untuk ngembangin artikelnya seperti itu ya. Kalau kayak gitu, ini untuk di kuantitatif introduction-nya saya akhiri. Apalagi kakak-kakak di Malang jam 8 ada kuliah lagi ya kakak ya, offline ya, kayak gitu ya. Baik, tak stop recordnya ya. Stop recording.